gue Cornelius Joy Nathan Akitio dan gue alumni P4. Gue masuk P4 itu di tahun 2011 dan lulus di tahun 2014. Sekarang gue lagi kuliah S2 Master di Berlin, tepatnya di Technische Universität Berlin. Sambil juga gue ambil part-time kerja. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Keisha Dameta Saragi. Aku alumni tahun 2012, saat ini aku masih menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran sebagai dokter gigi muda di Rumah Sakit Gigi dan Mulut 4 Bandung. Perasaan pertama kali gue masuk P4 itu sebenarnya cukup campur aduk ya. Ada perasaan takut, ada perasaan excitement, perasaan tertantang. Ini tempat baru nih, ini dunia baru. Gue harus menaklukkan tempat ini dalam tanda kutip. Atau gue bisa berprestasi di tempat ini? Yang nyatanya ternyata enggak. Nanti lu bakal dengar kenapa. Tapi waktu di sisi lain gue juga merasa takut, apalagi waktu pertama kali gue masuk sebagai siswa saat masa orientasi. Gue nggak tahu sekarang apakah masih ada atau enggak masa orientasi. Gue takut karena di situ gue melihat semuanya menjadi nyata. Ini adalah lingkungan baru dan gue nggak kenal siapa-siapa di tempat ini. Gak ada muka yang gue kenal, gak ada guru yang gue kenal. Gimana caranya gue beradaptasi, gimana caranya gue kenalan sama orang-orang baru ini, dan itu menakutkan buat gue. Jadi perasaan pertama sekali waktu masuk P4 itu aku ngerasa senang, excited, tapi juga takut karena aku tuh takut banget gak bisa beradaptasi dengan baik sama lingkungan baru dan juga teman-teman baru. Tapi pada akhirnya bisa sih karena teman-temannya seru-seru ternyata di P4. Kenapa gue masuk P4? Karena orang tua gue kepingin gue untuk gue bisa masuk di SMP yang secara akademis dia lebih tinggi tingkatannya daripada SD gue yang dulu, SD gue sebelumnya. Gue tahu P4 itu karena saat itu orang tua nyari-nyari mana SMP yang kualitasnya bagus, mana SMP yang oke. Kemudian nyari-nyari nanya-nanya orang, dan tahu penabur ini P4 khususnya ini dari teman gereja. Ada teman gereja juga yang sekolah murid di situ 2 tahun di atas gue, dan nanya-nanya gimana kualitasnya, dan ternyata P4 oke, bagus. Jadi akhirnya kita pilih itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa masuk P4? Jadi dulu itu aku SD dari SDK 4 Penabur Cipinang. Kenapa sampai aku bisa pindah ke P4? Karena dulu di SMP Penabur Cipinang itu belum punya kelas KBI. Makanya akhirnya aku dan orang tua aku tuh sepakat untuk aku pindah ke Penabur Kelapa Gading supaya aku bisa ikut program KBI itu. Informasi tentang P4 ini aku dapetin dari guru aku waktu aku masih di SDK 4 yang bilang kalau program KBI itu adanya di P4, dan program KBI ini kayak semacam program bilingual itu, jadi kita ada campuran belajar dalam bahasa Inggris juga. Pelajaran yang paling seru, gue nggak mungkin menjawab matematika, fisika atau biologi, itu nggak mungkin banget. Karena buat guru-guru yang pernah ngajar gue nggak tahu masih ada atau enggak, tahu pasti gimana hancurnya nilai gue saat gue kelas 7 dan kelas 8. Hancur banget, itu hancur banget. Jadi gue gak mungkin gue bilang matematika pelajaran favorit gue.
mungkin gue bisa bilang kelas 7 kelas 8 gue suka sama elektro karena ya gue suka dengan keterampilan tangan, solder nyolder, kemudian juga ngebikin rangkaian LED dan sebagainya. Itu seru buat gue nggak tahu apakah sekarang elektro masih ada, tapi ketika di tahun akhir di kelas 9 gue mulai bisa, setelah gue bisa beradaptasi dengan cara belajar, dengan pergaulan orang-orang di situ, lingkungan di situ, gue mulai bisa mengerti gimana caranya atau kenapa orang bisa suka sama matematika dan fisika, dan gue mulai bisa belajar untuk menyukai itu. Sebenarnya semuanya seru sih. Pelajaran-pelajaran di P4 itu seru-seru karena memang pembawaan dari guru-gurunya juga menyenangkan, cara belajarnya juga menyenangkan dan nggak monoton. Cuman kalau ditanya pelajaran paling seru menurut aku nggak tahu sih kondisinya sama atau enggak dengan kalian sekarang. Tapi dulu itu aku tuh pelajaran seni itu boleh pilih. Nah, aku waktu itu pilihnya seni tari. Terus ada juga pelajaran keterampilan yang bisa pilih. Nah, pelajaran keterampilan ini aku pilih tata boga. Nah, dari semua pelajaran di P4, aku paling suka pelajaran seni tari dan pelajaran tata boga. Karena menurut aku paling seru aja dan kayak fun banget di kelasnya. Nggak banyak hafal, nggak banyak ngitung gitu. Pengalaman yang paling berkesan di P4 itu ada banyak ya sebenarnya, ada beragam. Yang pertama itu pasti setiap kali field trip atau study tour, jalan-jalan di bis itu seru banget. Kalian sama teman-teman kalian, ada yang duduk di belakang, ada yang masuk bagian bangku belakang, ada yang bangku tengah, ada yang bangku depan. Selain tapi field trip yang paling seru bukan field tripnya, jalan-jalan yang paling seru itu waktu kelas 3 sebenarnya, waktu ke Bali perpisahan satu angkatan tuh semuanya ke Bali semua. Kalian di pesawat, kalian bayangin ya, kalian naik pesawat, mungkin bayangin kalian lagi naik bis tapi ini skalanya pesawat. Seru banget. Habis itu kalian di Bali ramean sama teman-teman, pengalaman yang gak bisa diulang sih sebenarnya itu. Ada lagi pengalaman yang berkesan. Kalau yang ini mau di-cut gak apa-apa karena yang ini mungkin akan menuai banyak kontroversi. Pengalaman yang berkesan ini adalah setiap kali pembagian rapot di 2 tahun pertama kelas 7 dan kelas 8, karena setiap kali pembagian rapot pasti ada kejadian. Entah itu gue dimarahin bokap-nyokap di depan wali kelas, atau entah itu gue pulangnya habis-habisan, atau entah tuh gue pulang bisa jalan kaki. Dan kayak gimana, salah satu kejadian yang paling gue ingat adalah satu pembagian rapot mid semester pertama, yaitu mid semester 1 kelas 7. Itu gue dapat rapot dan gue ngeliat rata-rata nilai pelajarannya merah itu ada 6 mata pelajaran. Wow. Kalian 6 mata pelajaran. Sekarang gue ketawa, kenapa? Karena ya itu karena itu semua itu udah kejadian masa lalu. Saat itu pun terjadi, itu memalukan dan menyakitkan buat gue, tapi sekarang gue udah bisa melihat ke belakang dan ya ini jadi sebuah cerita lucu aja buat gue. Kok bisa gue dapet nilai kayak gitu? Oke. Jujur SMP aku tuh berkesan banget. Jadi banyak banget pengalaman berkesan buat aku. Tapi ada beberapa hal yang aku inget banget sampai sekarang. Yang pertama itu dulu aku ada immersion program ke Singapura. Jadi kita beberapa hari pergi ke Singapura bareng-bareng, itu kita kesana untuk belajar di sekolah di Singapura. Terus kayak ketemu sama teman-teman, sesama pelajar di Singapura gitu. Seru banget karena bisa ngeliat gimana culture belajar mereka di sekolah, tapi sambil bermain juga sih, jadi kita sambil liburan juga sebenarnya. Itu seru banget, berkesan banget. Tapi ada lagi, jadi karena aku masuk seni tari itu, kita sering kayak manggung buat acara-acara sekolah, kayak misalkan perayaan Natal, atau perayaan Paskah, atau kelulusan kelas 9 gitu. Selain itu juga waktu itu pernah disuruh nari untuk pembukaan Jambore Sepenabur. Terus pernah juga diutus buat ikut lomba tari di sekolah negeri.
gitu sih berkesan banget buat aku. Tapi semuanya berkesan kok. Oke. Kemudian pesan-pesan gue buat kalian, ya pesan udah banyak ya. Karena gue adalah tipe orang yang percaya bahwa pesan itu tidak bersifat universal. Bahwa setiap orang itu tergantung dari backgroundnya, dia membutuhkan advice tertentu. So, gue akan mencoba untuk memberikan pesan yang paling universal. Yang pertama itu jangan berhenti berjuang. Kalian harus terus belajar, harus terus mengejar cita-cita kalian. Coba untuk rangkai, coba untuk mencari informasi sebanyak mungkin supaya kalian bisa merancang kalian nih kedepannya mau ke arah mana jalannya. Kemudian jangan capek untuk belajar, jangan capek untuk berjuang. Dan ini untuk sebagian dari kalian yang sangat sering, yang seorang workaholic, wajar kalau kalian merasa capek di tengah jalan. Wajar kalau kalian nanti merasa overwhelmed karena tugas, PR yang banyak, ulangan yang numpuk, pelajaran dan sebagainya. Itu sangat wajar. Dan saran gue, ketika kalian sudah sampai di titik itu, coba untuk istirahat sejenak. Istirahat aja sebentar. Kalian take a deep breath dan start walking. Ya, karena menurut gue orang berhak merasa overwhelmed, orang berhak merasa capek. Even orang dewasa, mereka bisa ngerasa capek. Jadi kalau mereka boleh, kenapa kalian yang masih SMP nggak boleh? Pesan-pesan buat adik-adik di P4, harus semangat, jangan mudah putus asa, rajin belajar, dan harus rajin berdoa. Dan satu kata untuk P4 itu seru. Terakhir, satu kata tentang P4, menantang. Sekian sharing-sharing aku tentang pengalaman aku dulu sekolah di P4. Semoga kalian sukses terus, sehat selalu, dan semoga kita suatu saat nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Good luck and God bless you. Bye!